Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pendeta Cornel Siahaya di Suara Kasih Berea. Kesempatan yang indah di perayaan kebangkitan Kristus pada hari ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita sehubungan dengan kebangkitan Tuhan dan keuntungan, berkat-berkat di balik kebangkitan Yesus bagi kita. Saya baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 17 dan ayat 20 dikatakan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi benar-benar Dia mati, benar-benar Dia telah bangkit dari kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti jantung dari pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ini sangat penting sehingga orang perlu meyakini apa yang Alkitab katakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya ingin menyampaikan berkat besar di balik kebangkitan Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan berkat ini sebagai berikut. Yang pertama, jika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan untuk memuliakan Dia, untuk keagungan nama Tuhan, yang kita kerjakan di dalam dunia ini untuk menjamin kehidupan, keberlangsungan hidup kita, itu tidak pernah sia-sia. Sekali lagi, karena Yesus bangkit, maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu tidak sia-sia. Kita lihat kontradiktifnya ketika ada orang yang tidak mempercayai kebangkitan itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi jika Yesus tidak dibangkitkan, memang sia-sia apa yang diberitakan oleh para rasul. Bahkan sia-sia juga iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tetapi yang benar, dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi benar, Yesus sudah dibangkitkan. Dan karena Yesus sudah dibangkitkan, maka apa yang diberitakan oleh para murid itu tidak sia-sia. Bahkan apa yang diyakini oleh kita, apa yang dipercayai oleh kita, apa yang dilakukan oleh kita, itu tidak sia-sia. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-58 dalam pasal yang sama. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Benar, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Ada upah yang menanti kita, ada hadiah yang menanti kita, ada keuntungan yang menanti kita, ada berkat-berkat besar yang menanti setiap orang yang percaya kepada Kristus. Apa saja yang mereka lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Apa saja yang mereka lakukan tidak sia-sia. Itu berkat pertama dari kebangkitan Kristus. Dan berkat yang kedua dari kebangkitan Kristus, jika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dan benar Dia dibangkitkan dari orang mati, maka kita tidak akan hidup lagi di dalam dosa kita.
Kita tidak akan mati binasa karena dosa kita. Karena apa? Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Kita tidak lagi akan dikuasai oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Kita sebagai orang benar bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Karena apa? Kita telah lahir baru, kita telah dimerdekakan. Hakikat kita telah berubah, sehingga kecenderungan kita tidak terus-menerus berbuat dosa, tetapi kecenderungan kita adalah untuk berbuat baik. Saudara, ada perbedaan antara orang berdosa, pembuat dosa atau pembuat kejahatan, dengan orang yang jatuh di dalam dosa. Kalau kita jatuh di dalam dosa, itu karena kita lemah. Kita jatuh di dalam dosa, itu karena kita terjerat oleh tipu muslihat iblis. Tetapi kita bukanlah orang-orang berdosa. Kita bukanlah pembuat kejahatan. Kita bukanlah orang-orang yang terus-menerus mempraktekkan dosa. Tetapi kita selalu mempraktekkan kebenaran. Tetapi ketika kita lengah, ketika kita dalam kelemahan, kita bisa saja berbuat dosa. Itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara orang-orang berdosa dan orang yang jatuh di dalam dosa. Kita yang sudah dilahirkan baru bisa saja jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak kategori orang yang hidup di dalam dosa. Karena apa? Hakikat kita sudah berubah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi tidak, sekarang kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dan memerdekakan kita, sebab maut telah dikalahkan. Sehingga ada kuasa yang besar di dalam setiap orang percaya yang mau bertindak, yang mau beriman, yang mau hidup di dalam kebenaran. Mereka memiliki kuasa untuk terus-menerus dapat berbuat kebenaran. Saya kasih contoh dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ada satu contoh yang indah tentang orang berdosa dan orang yang jatuh dalam dosa. Efesus 5 ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus ingin katakan kepada orang-orang Efesus bahwa dulu mereka adalah orang-orang yang cemar, orang-orang yang serakah, para penyembah berhala, orang-orang sundal. Tetapi sekarang tidak lagi. Mereka bukanlah orang-orang sundal, orang-orang cemar, orang-orang serakah, artinya penyembah berhala, tidak lagi. Karena mereka telah hidup baru di dalam Kristus. Istilah orang cemar, orang serakah, penyembah berhala, itu mereka mempraktekkan dosa. Mereka mempraktekkan dosa yang dimaksud. Tetapi kita tidak mempraktekkan dosa itu. Bisa saja kita jatuh dalam dosa seperti itu, tetapi kita bukanlah orang-orang yang berprofesi atau mempraktekkan dosa-dosa seperti itu. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Sebaliknya kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang lahir baru, hidup di dalam Kristus. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus bagi kita itu memberikan pengharapan yang luar biasa, sehingga kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, kebangkitan Yesus menyebabkan kita dikategorikan orang-orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Kontradiktifnya kita baca di dalam ayat yang ke-18 tadi. Dikatakan demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita tergolong orang-orang yang paling malang. Tetapi ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi karena Kristus dibangkitkan, kita tidak lagi jadi orang-orang yang malang, tetapi kita menjadi orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Orang-orang yang beruntung ini tidak akan binasa.
Orang-orang yang beruntung ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Orang-orang yang beruntung ini, apa saja yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dan orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang memperoleh persekutuan yang manis dengan Kristus, persekutuan yang indah dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-22 untuk mengakhiri khotbah ini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara dan saya akan dihidupkan lagi persekutuan kita dengan Allah yang tadinya terputus karena dosa. Jadi kebangkitan Yesus yang merupakan kemenangan yang gilang gemilang itu justru memberikan manfaat, memberikan keuntungan yang besar bagi kita, bahwa kita bukan lagi orang-orang yang malang, tetapi orang-orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Sebab kita memperoleh persekutuan yang manis dengan Sang Kali kita, dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah Bapa. Kita memperoleh persekutuan yang manis. Kapan saja kita berdoa, kapan saja kita memanggil namanya, kita berseru, Dia mendengarkan kita, Dia menjawab doa kita. Kapan dan di mana saja kita berada, Dia selalu menyertai kita, sebab Dia adalah Allah yang Immanuel itu. Dia hidup, Dia bangkit, hidup untuk selama-lamanya, dan ada bagi kita semua. Jadi mari bersyukurlah kepada Tuhan, bersukacitalah, karena kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membuat apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan, tetapi tidak dikuasai dosa lagi. Lalu kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pengharapan yang besar, sebab kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Kita beruntung di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang nyata dalam kuasa Allah yang terus bekerja di dalam kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.